Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesepuh bini sepuh dalah kasepuhan ingkang tuhu kinabekten para alim, ustadz ustadzah ingkang kinurmatan, Bapak Ibu jamaah kuliah subuh sekaligus jamaah salat subuh Masjid Agung Jawa Tengah An-Nur Kabupaten Magelang ingkang kula hormati lan estu kita ndedhepe dhateng Gusti Allah, mugi-mugi tansah pinaringan ridho lan rahmatipun. Puja-puji pangalmono syukur monggo tansah kaunjukaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, injih saking rahmat nikmat lan hidayahipun enjang menika dinten Ahad tanggal kalih ing wulan Ramadan 1426 Hijriah. Kita tasih dipun paringi gesang sekaligus panggesangan. Kita masih diberi hidup sekaligus kehidupan. Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk terus berbuat baik, beramal soleh, memperbaiki pribadi kepribadian kita, sehingga harapannya setelah kita melakukan berbagai amal kebaikan, utamanya di bulan Ramadan ini, kita akan semakin dekat, semakin taat, semakin tunduk patuh kepadanya, kepada Allah, zat yang menciptakan kita, zat yang mengatur segala urusan kehidupan hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah, ayat ingkang kula waos wonten ing ajeng inggih surat Al-Baqarah ayat ingkang kaping 183. Menika asring dipun waos dan kemudian menjadi viral dalam tanda kutip. Di bulan Ramadan ini hampir semua mubalik dai menyebut ayat itu, karena ini menjadi dasar kita untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dari ayat tadi paling tidak ada 4 yang harus kita pahami dan kita mengerti. Yang pertama, bahwa Allah memberikan kewajiban puasa itu hanya kepada orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang yang beriman yang Allah perintahkan untuk menjalankan puasa, karena ternyata puasa juga tidak ringan. Bagi sebagian besar manusia mungkin puasa sesuatu yang berat. Karena apa? Karena tidak sekedar kita menahan, tidak makan, tidak minum. Dari waktu subuh, terbit fajar, kemudian sampai matahari terbenam, waktu maghrib. Tetapi kita juga harus menahan tidak melakukan berbagai kegiatan, tindakan, perilaku, bahkan mungkin ucapan yang bisa menghilangkan pahala puasa atau bahkan kemudian sampai membatalkan puasa. Kalau kemudian puasa itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum,
dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian juga tidak perlu bekerja, mencari nafkah di siang hari, mungkin ringan. Habis sahur, tidur sampai subuh mungkin. Salat subuh, pulang salat subuh, tidur lagi. Duhur bangun, salat duhur, tidur lagi. Asar begitu. Kewajiban kita terlakukan atau terlaksanakan. Tetapi ada kewajiban lain yang harus kita lakukan dalam hal ini, bagaimana kita bisa menghidupi diri kita sendiri dan juga keluarga. Dalam tanda kutip, anak-anak kita butuh pakaian, butuh makan, butuh tempat tinggal, yang semua itu berbayar dan normatif. Artinya harus dengan uang, sehingga mencari maisah, mencari nafkah juga menjadi kewajiban utamanya bagi kepala keluarga. Ini yang kemudian menjadi berat, sehingga puasa ini hanya ditujukan pada orang-orang yang beriman, muslim yang beriman. Iman itu ada dalam hati, Bapak Ibu. Iman ada dalam hati, tidak terlihat. Bahkan iman kadang naik, kadang turun. Tetapi asar, bekas dari keimanan itu yang kemudian bisa kita lihat, kita rasakan dengan kita melakukan amal soleh. Saya yakin Bapak Ibu, Bapak Ibu pagi hari ini sampai di sini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, bahkan setelah sholat subuh masih dilanjutkan dengan kuliah subuh. Saya yakin, karena ada iman dalam hati kita, karena ada sesuatu yang kita harapkan dari zat yang menciptakan, yang namanya pahala, walaupun pahala itu tidak terlihat. Karena kita yakin setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan setelah kematian. Hidup tidak sekedar di alam dunia ini, tapi ada kelanjutannya. Bahkan kalau kemudian kita runut, sebelum roh itu ditiupkan ke dalam janin, di dalam perut ibunya, ketika masih di Lauhil Mahfud, kemudian ditiupkan pada janin dalam perut ibunya, hidup 9 bulan 10 hari misalnya, baru kemudian lahir ke dunia. Nah, sekarang ini, setelah kita dilahirkan dan kemudian kita hidup di dunia ini, inilah waktunya kita mencari bekal, mencari sangu. Nek wong Jawa itu golek sangu. Bahkan orang mengatakan hidup di dunia itu seperti orang yang mampir ngombe, hanya sekedar mampir kemudian minum. Minum itu sebentar sekali. Walaupun mungkin kehidupan kita bisa 60-70 tahun, tapi dibandingkan dengan usia dunia ini, bahkan sampai nanti hari kiamat tidak ada apa-apanya jumlah usia kita. Maka kehidupan setelah kematian yang kemudian kita yakini, ini yang kemudian mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, termasuk puasa yang berat ini. Memang tidak ada orang yang pernah kemudian memberikan testimoni, mati, dikubur berapa hari, berapa bulan, kemudian kembali lagi cerita, Pak Lek, Bu Lek, ternyata betul di sana itu ada surga, ada neraka, bahkan ada siksa. Tidak pernah ada. Tapi keyakinan, iman, akidah yang ada dalam diri kita ini, dari manusia ini, yang kemudian mendorong manusia untuk melakukan sebaik-baiknya. Maka dalam Al-Quran selalu beriringan, amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Karena dua hal inilah yang akan mengantarkan manusia selamat dan diselamatkan dalam kehidupannya, baik kehidupan di alam dunia yang fana ini maupun kehidupan kelak di akhirat. Yang kedua, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kutiba alaikumus syamu, bahwa
puasa itu adalah wajib. Dalam usul fikih dikatakan wajib berarti harus dilakukan. Jika tidak dilakukan maka berdosa. Itulah wajib. Maka yang kita pahami puasa adalah wajib. Sering kita guyonan. Umpama Ramadan ki ora wajib poso wae aku ora poso kok. Guyonan kita. Bahkan sering kita juga guyonan, aku wingi wis ora Jumatan nih, minggu wingi ya ora Jumatan. Wingi iki dina Setu ya bener nek ora Jumatan. Wong Jumatan ki dina Jumat. Minggu wingi ya ora Jumatan wong dina Minggu, dina Ahad. Ini kan guyonan kita. Tetapi Ramadan yang sedang berjalan ini, yang hari ini adalah hari kedua, timik-timik kedua, karena itu wajib, maka kemudian kita lakukan puasa itu dengan berbagai sunnah-sunnahnya. Ini wajib. Kemudian yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul yang kemudian membawa risalah Islam yang salah satu kewajibannya adalah berpuasa, ternyata puasa juga sudah diwajibkan pada orang-orang sebelumnya. Berarti para nabi, para rasul sebelumnya juga diwajibkan berpuasa, termasuk pada umatnya. Dan ternyata kalau kemudian kita banyak membaca, puasa itu bukan sekedar kewajiban Bapak Ibu, tetapi kebutuhan manusia untuk memberhentikan sejenak alat cerna kita, organ tubuh kita untuk beristirahat. Kalau kita baca secara kesehatan konon makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu selesai dicerna, selesai dipilah oleh organ tubuh kita, mana vitamin, mana mineral, mana apalagi gizi, protein yang dibutuhkan oleh tubuh itu 8 jam berikutnya. Kalau kemudian kita sahur itu selesai jam 4 pagi, berarti baru jam 12 nanti siang organ tubuh kita yang namanya lambung, pencernaan itu berhenti, selesai. Sehingga istirahatnya ya setelah itu. Setelah jam 12 itu sampai kemudian maghrib, istirahat. Kita membutuhkan itu. Kita butuh mengistirahatkan organ tubuh kita. Sehingga ada kalimat sumu tasihu, berpuasa agar sehat. Walaupun kadang-kadang orang mengatakan sehat piye wong jam 10 wis ngelih kok. Jam 11 pemeneh jam 12 nintir-nintir karena baru selesai dicerna tadi, sehingga sudah tidak ada apapun dalam lambung kita. Sehingga guyonannya itu kan wong poso ki awan-awan jangankan meruh makanan sesungguhnya, hanya sekedar melihat karet coklat-coklat ning piring atau ning lepek kaya bakmi kok. Malah nek sing rada nakal sithik nyekeli coro itu 5 apa 6 itu ditoto ning lepek njuk difoto. Iki kaya kurma kok. Mergo ngelih Bapak Ibu, karena lapar. Karena yang dipikir makanan kita. Sementara teman-teman kita itu ya turun dulu Bapak Ibu. Pirsa turun dulu. Turun dulu niku nek bocah ya cah nakal ning halal niku. Jam 10, jam 11 poso-poso sing di-share niku lho teng WA grup niku lho. Bangsa es cinco, es krim momoyo, kok saya nyebut merek. Ini lah ming-ming ini tok. Ini Bapak Ibu. Ini. Puasa sudah diwajibkan oleh Allah sebelum Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, dan kemudian diwajibkan berpuasa. Artinya nabi, rasul, umat, hamba-hamba Allah sebelumnya juga diwajibkan puasa. Hanya mungkin puasanya yang berbeda caranya, tapi prinsipnya sama, beribadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedangkan yang keempat yang harus kita pahami, la'allakum tattaqun. Ending akhir dari ibadah yang kita lakukan
puasa di bulan Ramadan dengan berbagai sunnah-sunnahnya itu adalah untuk menjadi manusia lebih tunduk patuh pada Allah, yang kemudian disebut dengan takwa, muttaqin, la'allakum tattaqun. Maka kata Nabi, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa suffidatis sayatin. Kata Nabi, ini hadis dari Abi Hurairah, kata Nabi, apabila datang bulan Ramadan maka dibuka lebar pintu surga, ditutup rapat pintu neraka, dan setan dibelenggu. Pertanyaan kita, kenapa itu dilakukan dan kenapa itu terjadi? Apa kemudian begitu datang Ramadan kemudian pintu surga membuka sendiri? Tentu yang membuka kita, Bapak Ibu, Muslim mukmin yang kemudian menjalankan ritual Ramadan dengan baik. Karena di bulan Ramadan ini Allah bukan memberi diskon, tapi memberi bonus pahala. Bahkan bisa kita lakukan sehari semalam 24 jam itu menjadi nilai ibadah karena Ramadan. Coba saja kita lihat Bapak Ibu, dari kita bangun tidur, ibu-ibu pagi-pagi sudah bangun tidur lebih awal menyiapkan makan, minum untuk sahur. Ngono wae sing kakung ini, bapak-bapak ini nek dibangunkan ya so angel kok. Mas, ayo tangi sahur, karo apa to? Pertanyaane karo apa to? Ketika dijawab, ayo karo wingi turane buka, moh. Ini Bapak Ibu, ini ibu-ibu Bapak Ibu, sehingga ada tips Bapak Ibu bagaimana membangunkan suami ini biar mudah. Ini guyonan Bapak Ibu, jangan dipraktekkan Bapak Ibu. Bangunkan suami tidak usah dengan kekerasan, tidak usah diguyur air 1 gelas, kasihan. Cukup dilus batuke niku, batuke dilus dengan suara yang lembut, Mas, aku lilo kok nek arek rabi meneh. Langsung bangun Bapak Ibu. Langsung bangun ya. Sama Bapak-bapak, kalau ingin bangunkan ibu-ibu yang agak sulit dibangunkan juga tidak perlu kekerasan. Cukup dengan elusan pakai tangan kita, Dik. Aku tak rabi neh yo. Langsung bangun ke dapur, ambil irus, tutuk ke bapak. Bapak Ibu, bangun tidur. Walaupun maaf mungkin cara niat berpuasa berbeda-beda, itu style, itu gaya hidup itu. Gaya beribadah tidak ada masalah. Ada yang mengatakan ketika saya bangun, kemudian saya minum, saya sahur ini niatku yo lek arep poso. Ling ada yang kemudian aku nek ora dituntun dengan nawaitu somal godin an adai fardhi sahri ilakhiri juga belum merasa berniat. Silahkan, itu style. Ndak usah belum merasalahkan, ndak usah saling menyalahkan. Isih padha lek poso saka subuh tekan maghrib. Wong poso niku nek awak dhewe niku iso ngenyang lak pengine ngenyang to. Ya Allah, kalau puasa dari subuh sampai maghrib, siang harus bekerja keras, itu kok rasanya berat. Buat dibalik gimana ya Allah? Saya itu mbok sahurnya tak maghrib saja, nanti bukannya yang subuh. Setuju? Kok njuk kaya apa wae demokrasi. Allah tidak ngersake seperti itu Bapak Ibu. Yang Allah kehendaki kita berpuasa itu karena banyak orang pernah merasakan kenyang, tapi tidak semua orang pernah merasakan lapar. Ini Bapak Ibu yang menjadi permasalahan kita sekarang ini. Allah perintahkan kita berpuasa agar kita juga ikut merasakan. Kaya ngopo to nek sedina ora ngombe kuwi.
Kae kok sedina wae kadang ora iso maem. Sing arep dimam saiki nggih golek. Sementara kita jangankan untuk hari ini, untuk besok-besoknya, tahun depan, bahkan untuk anak dan cucunya sudah disiapkan kok harta benda itu. Ini Bapak Ibu. Sehingga puasa itu agar kita ikut merasakan kaya ngopo toh. Kemudian muncul kepedulian sosial kita. Setelah bangun tidur, kemudian sahur selesai, tidak langsung berhenti. Oh, ini hampir subuh, sudah siap-siap. Kemudian pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh masih ada kuliah subuh. Mungkin nanti pulang dari kuliah subuh ini di rumah, oh masih pagi, belum waktunya bekerja, ambil Quran, dibaca. Begitu mau berangkat bekerja, niatnya sudah baik, sudah berdoa, kemudian niat bahwa aku akan mencari nafkah, berangkat mencari rizki. Ketika niatnya benar, niatnya tulus, lillah, maka bekerja seharian adalah ibadah. Bahkan ketika ada orang mengajak padudan, mengajak berkelahi misalnya, Kanjeng Nabi mengatakan, jawab dengan kalimat ini soimun, aku ki nggih poso, aja jak padu mengko ya bar buka. Kok njuk mengko bar buka. Bar buka ya isih poso, sok ya nek wis bar bodo tak layani arek njaluk padu model apa. Tidak. Sekarang tidak, besok tidak, bar bodo tidak, besoknya lagi juga tidak. Itu Ramadan mengajarkan kepada kita sebulan penuh. Kita disunatkan menyegerakan berbuka sehingga tidak ada rasa sombong. Ketika maghrib kemudian mengatakan aku le buka tak angkuah bari sak sisan. Isih wareg kok, aku isih kuat. Ojo-ojo nek tak tambah satu waktu sholat pahalanya lebih banyak. Tidak. Justru kita menyalahi aturan syariat Allah yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi bahwa puasa itu dari subuh kemudian sampai maghrib, bukan sampai isya. Apalagi golek buka tak sisan karo sahur, juga tidak seperti itu. Ini Bapak Ibu. Maghrib, salat maghrib mungkin juga berjamaah di masjid karena takjil, dan jangan khawatir yang makan takjil kemudian pahalanya akan diambil yang beri takjil, karena Kanjeng Nabi mengatakan siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ning ini bukan pilihan Bapak Ibu, ini bukan alternatif, tapi ini kewajiban. Puasa harus kita lakukan. Jika ingin menambah pahala maka berilah makan kepada orang yang berbuka, sehingga minimal kita punya dua pahala, satu puasanya sendiri, satu karena memberi makan pada orang yang berbuka. Kalau itu pilihan tentu banyak yang memilih aku tak nyambut gawe wae sing tenanan ben oleh duit akeh, ora usah poso. Mengko ngundang wong 10 sedina diberi makan ketika berbuka wis padha karo duwe 10 ganjarane wong poso. Tidak. Nek kuwi pilihan mesti oke sing milih nyambut gawe timbang poso. Wong poso kuwi mancen berat Bapak Ibu. Ini. Maka ini yang kemudian disebut sama dengan kita membuka lebar pintu surga. Semua kebaikan kita lakukan. Belum sampai di situ, belum selesai Bapak Ibu. Setelah maghrib nunggu sama buka bersama dengan keluarga sampai isya. Isya datang lagi ke masjid. Sholat isya berjamaah, dilanjut sholat tarawih. Sing biasanya tidak sholat tahajud, we sholat tarawih kok. Wong kadang sing biasane ra melu poso, we yo melu traweh kok. Melu traweh ki iso kebak pol. Sampai-sampai masjid-masjid yang kecil depannya ditambah teratak, wong nek nggih traweh ora cukup. Nek Jumatan ki ming kakung-kakung tok, sing putri paling 1-2. Ning nek traweh ki kakung putri anak tuwa nom melu kabeh. Nek lek poso numbuh ning traweh kebak. Paling tidak sampai tanggal 17, 18, 19 lah. Nanti 20 sudah banyak
berita-berita kehilangan orang. Telah hilang jamaah sholat tarawih Masjid An-Nur, hilang di sekitar mall. Siapa yang menemukan mohon diantar ke musola atau masjid terdekat. Itu nanti sudah tanggal 20-an naik. Kalau sudah menjelang 25 ke atas ya yang kehilangan ibu-ibu, hilang dari masjid. Kemana hilangnya? Di sekitar dapur, karena menyelesaikan pembuatan peyek untuk cacing dan seterusnya, Bapak Ibu. Ini yang kemudian setelah sholat tarawih kadang masih dilanjut dengan tadarus Al-Quran. Setelah itu tidur. Di mana maksiatnya? Sehingga dikatakan ketika datang Ramadan, ghuliqat abwabun nar, ditutup rapat pintu neraka. Maksiate ora ono, Bapak Ibu. Niku sing ngoten niku, ning sing poso njuk korupsi ya ono. Sing poso maksiat ya tetep pirang-pirang. Tetapi wasufidatis sayatin, setan itu dibelenggu. Siapa yang membelenggu? Ya kita, Bapak Ibu. Kita tidak memberi kesempatan setan untuk menggoda kita, sehingga tidak kita lakukan maksiat sekecil apapun di bulan Ramadan itu. Nek nggoda setan ki tetep ana, wong setan ki sing trondolong nggih wonten kok. Setan sing nakal ki ya pirang-pirang. Sing liyane wis do duduk manis aku tak istirahat sik poso-poso ora iso nggodha menungso. Ning sing isih tik-tikan isih njajal, mbok menawa ana sing gelem tak godha, ya ana setan itu. Karena yang membelenggu itu ya diri kita. Dengan niat yang baik lillah menjalankan puasa, sehingga dari bangun tidur sampai tidur lagi itu isinya ibadah kepada Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka puasa yang sedang kita lakukan ini, puasa yang sedang kita jalankan, bahkan hari ini baru masuki hari kedua. Hari kedua masih ada 28 hari lagi. Itu pun hari ini selesai. Para salafus sholih itu berdoa, bahkan konon berdoanya 6 bulan sebelum Ramadan datang. Apa yang menjadi doa mereka? Mereka berdoa kepada Allah agar diberikan umur panjang, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan kemudian bisa melakukan ritual Ramadan itu dengan baik, bahkan sampai selesai 1 bulan penuh. Boh kuwi 29, entah itu 30 hari, tapi 1 bulan penuh. Bahkan setelah itu masih berdoa lagi untuk 6 bulan ke depan agar Allah menerima amal ibadah selama Ramadan ini. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu Allah banyak memberikan kemudahan. Allah memberikan kemudahan. Walaupun Kanjeng Nabi itu dalam sebuah hadis mengatakan Ramadan ini puasa itu agar kita menyederhanakan hidup dalam tanda kutip. Ning kasunyatanipun, coba saya tanya kepada ibu-ibu ini, anggaran 1 bulan Ramadan dengan anggaran 1 bulan Sa'ban kemarin atau Rajab, kira-kira ini Bapak Ibu, kira-kira banyak mana anggarannya? Padahal kita itu hanya 2 kali makan Ramadan itu, ketika berbuka dan ketika sahur. Tapi kenyataannya anggaran lebih banyak di bulan Ramadan. Wong awak dewi ternyata belum bisa menahan yang sesungguhnya, sehingga betul-betul bisa merasakan yang dirasakan oleh saudara kita, tetangga kita, orang di sekitar kita yang mereka tidak bisa makan minum seharian. Belum, kita baru bisa memindah waktu makan. Sing biasanya pagi, siang, sore, bahkan malam, ya diganti malam tok. Itu pun tidak berkurang volumenya, koyo-koyo begitu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Allah perintahkan berpuasa ini
kemudian tidak makan, tidak minum, bahkan tidak menjalankan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa atau bahkan membatalkan puasa secara ritual, spiritual, agar kita mampu menahan hawa nafsu yang siang itu atau yang biasanya itu halal, pada bulan Ramadan siang itu menjadi haram. Tidak hanya sekedar makan minum, termasuk berhubungan suami istri, bahkan kita tidak diperkenankan berkata yang jorok, berkata yang tidak baik, berkata yang menyakitkan. Tetapi menahan nafsu ini, karena dalam diri manusia itu, kata Imam Al-Ghazali, ada empat kriteria atau sifat yang melekat dalam diri manusia itu. Dari empat ini, tiga ini yang akan menjerumuskan kehidupan manusia dan hanya satu yang akan menyelamatkan. Nek politik kemudian demokrasi lah yo, nek sing telu elek, sing apik ming siji, otomatis ayo kalah tuh itu. Nek oke-okean. Tapi bukan oke-okean, kualitas. Kata Imam Al-Ghazali bahwa dalam diri manusia itu yang terkait dengan nafsu tadi, yang kemudian puasa kita akan mencegah, menahan nafsu itu. Yang pertama adalah sifat kebinatangan, sifat binatang yang ada pada diri kita, sehingga siapa yang kuat dia yang menang. Sifat kebinatangan. Kita kalau kemudian melihat ayam, kita punya ayam banyak, kita beri makan di sini pure, kemudian lari semua. Tapi ketika kita nyebar lagi di sebelahnya, tidak kemudian yang sini tetap, kemudian yang sini dikasih, tapi yang sini juga ikut lari, mencari itu. Itu sifat kebinatangan kita. Kalau kemudian kemarin kita viral dengan adanya pagar laut, yang kita yakin tidak mungkin itu semalam jadi, pasti itu berbulan-bulan membuatnya, tapi seakan-akan tidak tersentuh. Sekarang ini viral lagi terkait dengan Pertalite oplosan, Pertamax serasa Pertalite misalnya. Ini karena sifat tadi. Kemudian ada sifat, saya lupa yang satunya. Jadi ada sifat kebinatangan, yang kedua kebuasan. Buas. Jadi nek binatang kuwi orang duwe isin, kapan karep lakukan, tidak melihat halal dan haram. Yang kedua ini kebuasan, wis kebinatangan wis buas, sehingga tadi saya katakan, siapa yang kuat, siapa yang menang. Nek wong Jawa kuwi muni asu gede menang kerai, menang gelute. Siapa berkuasa, dia bisa melakukan apapun. Ini kebuasan, dan ini ada dalam diri manusia. Kemudian yang ketiga sifat syaitonia. Sifat setan itu ya karena juga setan. Dalam lagu itu kan manusia itu bukan setan, tapi juga bukan malaikat. Tidak selamanya benar, juga tidak selamanya salah. Karena yang selamanya salah itu setan, yang selamanya benar itu malaikat. Nah, manusia ada di antara setan dan malaikat. Tinggal gede mana antara kekuatan malaikat dan kekuatan setan.
Tapi ada satu sifat manusia kan kemudian menyelamatkan. Karena kalau sifat kebinatangan, sifat kebuasan, sifat setan ini kemudian menguasai manusia, bahkan kelompok manusia, tatanan kehidupan hilang, rusak. Tatanan kehidupan yang akan rusak. Aturan bisa dimainkan, hukum bisa dibeli dan seterusnya. Tapi masih ada satu sifat dalam diri manusia yang bisa menyelamatkan. Ini. Sifat rububiyah. Sifat keimanan. Sifat ketundukan, kepatuhan kepada yang Maha Kuasa. Ini yang kemudian akan menyelamatkan kehidupan manusia. Cuma kadang-kadang orang yang memiliki sifat rububiyah ini juga kadang-kadang masih dikuasai 3 sifat yang lain. Nah, di bulan Ramadan inilah seakan-akan 3 sifat yang jelek itu hilang, tinggal sifat rububiyah. Maka selama 1 bulan penuh kita dididik, sehingga orang mengatakan syahrut tarbiyah Ramadan itu, mari kita betul-betul kita lakukan, sehingga nanti sesuatu yang dipaksakan dalam 30 hari ini betul-betul akan menjadi pembiasaan. Wis biasa. Ini kadang-kadang maaf, 1 bulan penuh kita berpuasa, begitu masuk di bulan Syawal hilang semuanya. Kadang-kadang. Padahal mestinya endingnya la'alakum tattaqun itu kebiasaan 1 bulan 30 hari atau 29 hari itu akan menjadi kepribadian dalam kehidupan. Puasanya mungkin dilanjut dengan puasa sunat, Senin Kemis, atau mungkin 3 hari di Yaumul Bid dan seterusnya. Ini yo tadi Ramadan ki umpamane poso ora wajib ya aku ora poso. Nih Bapak Ibu. Tapi mestinya kan ini. Salat tarawih yang 1 bulan full kemudian dilanjut dengan salat tahajud. Mungkin kalau mau agak perubahannya tidak begitu mencolok itu mungkin ya dari setelah Isya, semakin malam semakin dan seterusnya. Sifat rububiyah ini yang mari kita betul-betul kita jaga, sehingga ketaatan, kepatuhan selama bulan Ramadan ini betul-betul akan kita raih, derajat mutakin bisa kita raih, yang kemudian Allah sediakan tempat yang terindah kelak di akhirat. Masih ada waktu 1 menit, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya. Cukup? Yeah. Kesimpulannya pun Bapak Ibu, mari Ramadan berpuasa diwajibkan, ditujukan pada orang Islam yang beriman. Puasa itu adalah wajib. Kalau wajib itu harus dilakukan, bila tidak dilakukan maka akan diberikan siksa. Puasa sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Artinya puasa bukan barang baru, dan orang-orang sebelum kita mampu melaksanakan, kita juga harus mampu melaksanakan. Ending dari puasa adalah la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang sudah Kanjeng Nabi teladankan. Jika kita masih ada dalam hati kita penentangan terhadap perintah Allah, maka jangan mengatakan diri kita sudah bertakwa. Artinya bertakwa berjalan dengan hati-hati agar kita tidak terkena onak dan duri. Artinya orang yang bertakwa akan selalu berhati-hati dalam berbicara, dalam melangkah, berperilaku, berpikiran. Jangan sampai bertentangan dengan syariat agama Islam yang sudah Allah perintahkan dan juga Nabi teladankan. Semoga apa yang kita lakukan di hari kedua ini sampai selesai Ramadan semuanya mengarah menuju
kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri taklim pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.